Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burudin Abdullah, NIM 201200257 dari kelas PIH. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan COVID-19 pada tahun 2020 di Madrasah Diniyah An-Nafiyah. Bab yang akan kita bahas pada kali ini atau konten-konten yang akan kita bahas pada kali ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua model penelitian, yang ketiga hasil teori dan juga hasil pembahasan, dan yang terakhir yakni analisis dan kesimpulan. Yang pertama-tama yakni pendahuluan. Permasalahan pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah terbatasnya akses pendidikan, terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak peserta didik yang mendapat berbagai kendala dalam berbagai aspek yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Keadaan tersebut tentu harus diperbaiki agar tujuan pendidikan tercapai. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional perlu memberikan bantuan operasional pendidikan yang harus memadai terlebih pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya sebagai penulis ingin membatasi permasalahan penelitian ini dengan 2 rumusan masalah. Masalah yang pertama ini bagaimana juknis ataupun alur implementasi kebijakan bantuan operasional pemerintah terhadap pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi pengaruh keberhasilan dan juga kegagalan implementasi kebijakan bantuan operasional pendidikan COVID-19 di Madrasah Diniyah An-Nafiyah. Tujuan dari penelitian ini yakni adalah untuk mendeskripsikan dan juga menganalisa bagaimana jalannya implementasi kebijakan bantuan operasional pendidikan pada masa pandemi COVID-19 di Madrasah Diniyah An-Nafiyah. Selain juga untuk mendeskripsikan dan juga menganalisa faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 di Madrasah Diniyah An-Nafiyah. Juga untuk mencapai tujuan pendidikan lembaga tersebut, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana hasil implementasi bantuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 dalam upaya untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan tersebut. Memasuki yang kedua yakni tentang metode penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan pada jurnal penelitian kali ini yakni menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Di sini saya sebagai peneliti melakukan survei secara langsung ke dalam tempat penelitian, karena tempat penelitian ini atau madrasah diniyah ini berdekatan atau berdekatan dengan rumah peneliti ya. Ini berada di samping. Kajian teori dan yang ketiga yakni kajian teori dan juga hasil pembahasan. Kajian teori, Madrasah Diniyah memiliki kekhasan yang telah mengakar hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan. Tidak hanya fungsi pendidikan, ada juga fungsi dakwah, fungsi dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Madrasah diniyah didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dan telah berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan juga akhlakul karimah yang mulia. Dan juga tidak hanya itu, madrasah diniyah juga dituntut untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan ilmu agama Islam dan mengamalkan berbagai ajaran agama Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat peran dan juga kontribusi Madrasah Diniyah yang sangat besar ini, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitas dan juga dukungan yang diwujudkan dalam bentuk program bantuan operasional pendidikan atau bisa disebut juga dengan BOP. BOP ini diberikan dalam rangka memfasilitasi dan juga memberikan dukungan operasional kepada lembaga pendidikan Islam agar mengurangi dan juga mengatasi beban yang ditanggung oleh lembaga pendidikan tersebut yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan perlunya bantuan ini dikarenakan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pemasukan, yang dimana biaya ini dikeluarkan pada masa pandemi lebih berporos untuk pembelian alat-alat yang melindungi penyebaran COVID-19 ini. Tak hanya itu, banyak kegiatan yang berhubungan dengan protokoler kesehatan di masa pandemi COVID, seperti pembelian alat kebersihan, sabun, hand sanitizer, masker, dan juga face shield, dan juga alat semprot disinfektan dan pengadaan wastafel. Dan juga tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan cenderung pada pembiayaan operasional seperti membayar listrik dan juga air untuk membantu pengeluaran biaya yang diperlukan. Dalam juknis bantuan operasional pendidikan COVID-19 ada berbagai tahapan yang harus diperhatikan jika ingin mengajukan. Yang pertama yakni tahapan proses pengajuan, yang kedua proses penetapan dan pengesahan bantuan, yang ketiga tahap pemberitahuan dan kelengkapan administrasi, dan yang terakhir yakni tahap pencairan dana bantuan. Yang terakhir analisis dan juga kesimpulan. Dari hasil analisis saya dan juga wawancara yang saya lakukan di Madrasah Diniyah yang menjadi objek penelitian saya, pengimplementasian kebijakan pendidikan program BOP Madrasah Diniyah terlaksana dengan baik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor komunikasi. Faktor komunikasi yakni terjadinya diskusi antara kepala madrasah Diniyah Hanafiyah yakni Mbak Zia Nabila dengan bendahara yakni yang bernama Ibu Nur Hasanah tentang pembagian dan penempatan pembelajaran kebutuhan pembelajaran dan operasional madrasah Diniyah Hanafiyah selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua yakni faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah proses aplikasi kebijakan orang atau manusia yang mengelola atau bertanggung jawab atas terlaksananya program kebijakan pendidikan tersebut. Faktor sumber daya manusia ini juga terlihat dari kemampuan seorang bendahara yakni Ibu Nur Hasanah dalam mengoperasikan laptop untuk mengubah dokumen RKAS dana BOP Madin dengan menambahkan pembelajaran peralatan dan bahan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga ini faktor sumber daya peralatan. Peralatan ini yakni menjadi salah satu pendukung proses dari implementasi kebijakan program BOP Madin yang digunakan oleh bendahara Madin Hanafiyah. Alat-alatnya yang digunakan yakni yang pertama laptop, printer, dan juga kertas HVS. Laptop sebagai sarana untuk mengetik atau menulis perubahan penggunaan dana BOP pada dokumen RKAS. Printer digunakan untuk mencetak dokumen perubahan RKAS dan juga kertas yang digunakan untuk menyalin data atau dokumen perubahan RKAS
Madinnya akan dikumpulkan kepada dinas pendidikan setempat. Yang keempat yakni adalah faktor sumber daya keuangan, yaitu dana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan untuk menunjang proses terlaksananya suatu kebijakan. Sumber daya keuangan proses ini yakni beraplikasi kepada kebijakan pendidikan, program Madin, program BUP Madin, yakni mengenai besarnya dana ataupun uang yang diterima Madin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses pendidikan Madin selama pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir yakni adalah faktor sumber daya kewenangan. Maksudnya yakni maksud kewenangan di sini yakni adalah perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada bawahan untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai tindakan demi tercapainya standar kerja individu yang baik dalam organisasi. Pemberian wewenang pada proses aplikasi kebijakan program BOP Madin terlihat pada pemberian tugas oleh Kepala Madin yakni Mbak Zian Nabila kepada bendahara untuk mengerjakan perubahan penggunaan data BOP, dokumen RKS, dan juga Madin yang sepenuhnya dikerjakan oleh bendahara selaku pengelola dana BOP Madin An-Nafiyah. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yakni pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitas dan juga dukungan yang diwujudkan dalam bentuk program bantuan operasional pendidikan. Program bantuan ini diberikan dalam rangka memfasilitasi dan juga memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan agar mengurangi dan juga mengatasi beban yang ditanggung yang mana disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari adanya bantuan operasional pendidikan COVID-19 ini yakni membantu lembaga pendidikan dan juga untuk membantu lembaga pendidikan menjaga dan mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun pengimplementasian kebijakan pendidikan program BOP Madrasah Diniyah terlaksana dengan baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama faktor komunikasi, faktor manusia, faktor sumber daya peralatan, sumber daya keuangan, sumber daya kewenangan. Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang harus diperhatikan dan juga harus dijaga dalam pengimplementasian bantuan operasional pendidikan yang berjalan sesuai dengan arah tujuan yang ingin diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.